dari awal perencanaan kami sudah mengacu kepada standar FIFA karena di situ banyak sekali requirement dan juga rekomendasi yang mengatur detail by detail, tidak hanya di lapangan aja tapi semua fasilitas dan termasuk satu kawasan di Jakarta International Stadium. Ini kan masalah teknis sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dan itu harus diganti dan seterusnya, itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi, ya, yaitu Jakon atau kemudian Jakpro. Saya minta supaya Jakpro, oke, kalau gitu silahkan buat surat ya. Pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan? Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kekeh mendorong pembentukan panitia khusus Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Kehadiran Pansus diharapkan bisa mengevaluasi secara menyeluruh proyek JIS. Buntut stadion senilai 4,5 triliun tersebut dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pembentukan Pansus Jakarta International Stadium diperlukan untuk memperjelas polemik JIS yang dianggap tidak sesuai standar FIFA. Apalagi perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, Purhapol, membantah telah mendesain stadion JIS. Sekarang yang membela apakah mau bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa tidak perlu pansus? Apakah mereka mau bertanggung jawab dengan kualitas? Karena selama ini mereka yang membela waktu kita mengatakan ini mesti diperbaiki. Di sini mesti diperbaiki, jangan kemudian terlalu banyak mempersoalkan yang tidak-tidak lah. Kecuali mau bertanggung jawab atas kematian orang lain atau korban kecelakaan yang lain. Bahwa JIS ini kemudian diperlukan, betul, sangat diperlukan, perlu diperbaiki, betul. Masalah dana dari mana kita tidak persoalkan. Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu untuk saat ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur yang lalu. Sementara itu, fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta setuju perihal usulan dibentuknya pasukan khusus guna mendalami pembangunan Jakarta International Stadium usai rencana renovasi menjadi polemik. Kala JIS hendak dibangun pun, 9 fraksi juga punya andil, sehingga Partai Gerindra mendukung Pansus JIS dibentuk guna kebaikan bersama. Politisasi JIS mesti dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harusnya melakukan evaluasi dan perbaikan agar JIS dapat dimanfaatkan sesuai fungsi. Ya, kalau Pak Erik kemarin bilang bahwa ada masalah dengan akses, saya memang menyadari bahwa memang kemungkinan besar ada masalah pada akses. Karena kan akses besarnya ada 2, kalau tidak salah barat dan timur. Yang diaktifkan baru 1. Akses itu kalau hanya 1, itu arus manusia yang akan menuju stadion itu cuma 1. Seandainya ada apa-apa di dalam stadion, katakanlah amit-amitnya gitu, ada kebakaran atau ada huru-hara, itu akses keluar masuknya penonton keluar dari area stadion itu memang hanya 1 dan itu akan menimbulkan masalah. Yang memiliki otoritas untuk melakukan review itu adalah FIFA. Nah, kita serahkan kepada FIFA untuk mereview itu. Saya kira kompetensinya di situ. Sehingga kita lantas tidak meraba-raba melihat rumput, mengatakan rumput tidak sesuai standar, padahal yang datang adalah misalnya ya bukan orang yang kompeten untuk itu. Nah, saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa terkait dengan rumput, kursi, dan hal-hal yang lain, ya sudah sangat ideal. Artinya bahwa dari sisi itu dikatakan sudah baik. Nah, tinggal bagaimana akses dan bagaimana aspek keselamatan jika terjadi sesuatu. Nah, sehingga perdebatannya tidak lagi pada soal renovasi atau tidak, karena itu sudah dikomitmenkan oleh PSSI untuk mendatangkan FIFA. Dan saya kira Pak Anies Baswedan juga sudah mengatakan bahwa JIS adalah milik bangsa, milik rakyat Indonesia, dan tentunya ya silahkan jika itu dilakukan untuk yang terbaik. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menunggu surat pengajuan panitia khusus untuk mengusut kasus pembangunan Jakarta International Stadium. Pihaknya belum menerima surat pembentukan pansus tersebut dari para anggota DPRD. Pras menegaskan pembentukan pansus harus didasari oleh keurgensian sebuah kasus. Dalam hal ini, Pras belum melihat urgensi dalam menelusuri pembangunan JIS. Pasalnya, pembangunan JIS sudah mendapatkan bantuan pemerintah pusat. Namun, sepertinya Prasetyo Edy Marsudi agak trauma karena sebelumnya ia mengajukan interpelasi, malah dirinya yang dihajar oleh netizen. Untuk diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengaku miris atas laporan dirinya ke Badan Kehormatan. Menurutnya, belum pernah ada Ketua DPRD yang dilaporkan ke BK. Prasetyo dilaporkan oleh 7 fraksi penolak hak interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta. Ia diduga melanggar administrasi
interpelasi rapat badan musyawarah yang menjadwalkan sidang paripurna interpelasi. Ia mengaku miris sebagai pimpinan, ia menangis sebagai pimpinan. Ia mengaku sedih baru pertama kali di DPRD se-Indonesia ada ketua DPRD di BKK dilaporkan. Politisi yang akrab disapa Pras ini menilai pemanggilannya oleh BK akan menjadi contoh yang kurang baik untuk periode berikutnya. Saya miris sebagai pimpinan, Pak. Saya menangis Pak sebagai pimpinan, Pak. Sedih saya. Baru pertama kali di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ini, DPRD se-Indonesia, Pak, ada ketua DPRD di BKK dilaporkan. Saya tidak merasa menyalahi aturan tata tertib. Sebagai ketua DPRD mendapatkan 33 anggota dewan yang mempertanyakan hasil audit BPK mengenai Formula E. Di situ dinyatakan ada satu kerugian di temuan tersebut. Saya mempertanyakan, ada yang mempertanyakan kepada saya untuk diusulkan, karena ini sudah ada bukti otentik. 33 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PD Perjuangan dan fraksi PSI meminta untuk bertanya kepada Pak Gubernur. Pertanyaan saya, salah saya di mana? Saya menerima itu 33 orang. Dan itu kan harus dituntaskan, Pak. Jangan jadi PR buat kita di Dewan. Nah, itu dilaksanakanlah itu terjadi di Badan Musyawarah. Ya, nanti keputusannya apa? Tanyakan kepada Bapak Badan Kehormatan, Bapak Nawawi. Karena ini kan klarifikasi saya merasa nggak bersalah kok sampai hari ini. Gitu, ya. Selain itu, ia mempermasalahkan anggota BK yang hadir dalam rapat BAMUS terkait interpelasi tidak melakukan interupsi. Ada ketua BK, ada anggota BK, ada semuanya di situ. Kenapa saat itu tidak melakukan interupsi? Ini bukan rekayasa, jadi dirinya minta kepada teman-teman dewasalah dalam berparlemen. Kemudian, Pras menegaskan dirinya tidak melanggar tata tertib sebagai ketua DPRD DKI Jakarta yang ikut mengajukan dan menerima permohonan rapat interpelasi terkait Formula E, sebab ia mendapatkan 33 tanda tangan anggota dewan terkait hak interpelasi yang mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terkait Formula E, bahwa dirinya sebagai anggota fraksi PDIP dengan fraksi PSI menandatangani 33 orang mengusulkan interpelasi ke ruangan kerja sebagai ketua DPRD DKI. Ia merasa tidak menyalahi aturan tatip sebagai ketua DPRD mendapatkan 33 anggota dewan yang mempertanyakan hasil audit BPK mengenai Formula E. Adapun 7 fraksi yang melaporkan Prastio ke BK yakni Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, P3, PKB, dan PKS.